Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Celia, NPM 216100089, Prodi S1 Manajemen kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Bank Perkreditan Rakyat. Apa sih Bank Perkreditan Rakyat? Coba simak video berikut ini ya. Bank Perkreditan Rakyat atau bisa disebut juga dengan BPR, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, BPR menggunakan 3T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi dijalankan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun usaha-usaha yang dilakukan di BPR yaitu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang ditawarkan BI apabila mengalami over liquidity. Dalam BPR terdapat juga usaha yang tidak boleh dilakukan di BPR. Apa itu? Yang pertama, memberikan simpanan berupa giro. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal dengan prinsip random banking dan car current terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Yang keempat, melakukan usaha peransuransian. Yang kelima, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dengan usaha BPR. Di BPR juga terdapat sasaran. Siapa sasarannya? Yaitu BPR melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan. Karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum, dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau rentenir dan pengijon. Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debit untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 30% dari modal dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BPR juga wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham dan keluarga yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota Dewan Komisaris dan keluarga, anggota direksi dan keluarga, pejabat BPR dan lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham dan keluarga yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota Dewan Komisaris dan keluarga, anggota direksi dan keluarga, pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun fungsi BPR sebagai berikut. Yang pertama,
memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. Yang kedua, membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, terutama bagi masyarakat pedesaan. Yang keempat, mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang Bank Perkreditan Rakyat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.